doesn't set you free. Yeah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Kalau ibu tanya, apa kabar anak-anak semuanya? Anak-anak jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Nah, siapa yang akan memimpin doanya? Oke, silakan Daniel pimpin doanya. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan di sebelah kanan dan di sebelah kiri kalian. Apakah teman-teman hadir semuanya? Oke, untuk lebih jelasnya akan ibu absen. Yang pertama, Amel. Oke, hadir. Sinta. Oke, hadir. Laila hadir. Selanjutnya Daniel hadir. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Nah, dalam kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji. Nah, anak-anak diharapkan mampu memahami materi mengenai akhlak terpuji, yaitu santun dan menghargai teman sebagai cerminan dari iman. Kemudian menjalankan sikap santun, menghargai teman baik di rumah maupun di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami sikap santun menghargai teman baik di rumah maupun di sekolah. Teman-teman harus bisa menghargai temannya dan memiliki sikap sopan santun. Begitu ya teman-teman. Oke, apakah sudah paham? Baik sebelum memulai pembelajaran, ibu akan memberi motivasi kepada kalian. Nah, motivasinya yaitu barang siapa yang meneliti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Menarik sekali bukan motivasinya? Jadi, jangan malas-malasan untuk belajar ya. Harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Oke, langsung saja. Anak-anak sudah tahu belum apa itu santun? Ada yang tahu apa itu santun? Nah, pintar sekali. Santun itu tidak berkelahi ya. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Tingkah yang baik. Oke. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Santun adalah tutur katanya yang baik. Santun itu termasuk akhlak terpuji karena akhlak yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Anak yang santun itu akan berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak ingin kata-katanya menyakiti orang lain. Anak yang santun harus tutur katanya. Jika kita memiliki sikap santun, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Nah, coba nih anak-anak di sini, apakah kalian sudah menerapkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sudah ya. Oke, pintar. Tidak berkelahi di dalam kelas. Nah, ya benar sekali. Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh kepada kita berkaitan dengan sikap santun. Di antaranya ketika kita bertemu sama muslim, beliau selalu mengucapkan apa? Ada yang tahu? Rasulullah mengucapkan apa? Salam. Ya, betul sekali. Rasulullah
ketika bertemu sama muslim beliau selalu mengucapkan salam. Anak-anak di sini kalau bertemu dengan teman dimanapun harus mengucapkan salam. Mengucapkan salam tuh gimana? Mengucapkan salam, kalimat salam itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah menerapkan sikap santun seperti itu, anak-anak? Ada yang sudah menerapkan? Pintar sekali, ternyata Sinta dan Amel sudah menerapkan sikap santun tersebut. Oke, anak yang santun ini selalu menghargai temannya. Ia selalu mengucapkan salam kepada temannya yang ia temui dimanapun. Jika teman memberi salam, maka ia segera menjawabnya. Begitu pula ketika ditanya, ia akan menjawabnya dengan baik. Ia memberi kesempatan kepada temannya untuk berbicara hingga selesai. Ia juga tidak memotong pembicaraan temannya dan juga tidak pernah mencela hasil karya temannya. Jika ingin meminjam sesuatu, maka anak yang santun ini akan meminta izin terlebih dahulu kepada temannya. Seperti itu ya anak-anak. Poin selanjutnya, anak-anak silakan buka halaman 78. Nah, apa yang anak-anak lihat? Di sini ada 3 gambar. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar pertama? Ya, siapa yang mau menanggapi terhadap gambar yang pertama? Silakan. Boleh acungkan tangannya. Oke, Amel, silakan Mel. Memberi tanggapan terhadap gambar yang pertama. Oke, benar sekali. Selanjutnya gambar yang kedua, gimana tanggapannya? Daniel? Oke, pintar sekali. Kemudian apakah kalian setuju dengan gambar yang ketiga? Tentu tidak ya, dan tidak boleh ditiru karena merupakan salah satu bagian dari adab makan dan minum. Nah, makan dan minum ini adalah kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia, setiap harinya kita makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat dari langit. Allah juga menurunkan tanaman dan air hujan tersebut. Tanaman itu ada yang menjadi makanan bagi hewan. Manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhannya. Tetapi tidak semua tanaman dan hewan boleh dimakan oleh kita. Hanya makanan dan minuman yang halal yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh kita. Nah, cara makan yang baik juga diajarkan loh dalam Islam. Cara yang baik saat melakukan sesuatu disebut apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, adab. Nah, mari kita sama-sama mempraktekkan adab makan dan minum. Agar lebih semangat dalam praktekannya, Ibu meminta anak-anak semuanya berdiri supaya semakin semangat dalam mempraktekkan adab makan dan minum. Nah, yang pertama yaitu adab makan dan minum, mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian duduk yang baik, kemudian membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya mengambil makanan yang terdekat. Selanjutnya mengambil makanan secukupnya, tidak boleh banyak-banyak atau berlebihan. Kemudian membaca doa sebelum makan. Nah, selanjutnya menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri ya anak-anak. Selanjutnya makanlah dengan tenang, tidak menyisakan makanan karena di dalam nasi itu ada suatu keberkahan. Selanjutnya berdoa sebelum makan, kemudian mencuci tangan setelah makan, berkumur atau menggosok gigi setelah makan. Nah, anak-anak di rumah kalau makan apakah seperti itu? Oke, setelah kita belajar ini adab tentang makan dan minum, jangan lupa ya anak-anak diterapkan dalam adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari.
Oke. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat makan dan minum. Yang pertama yaitu makan atau minum sambil berdiri. Itu tidak boleh karena sebagian dari adab. Selanjutnya makan dan minum sambil berjalan. Itu juga tidak boleh. Selanjutnya mencela makanan. Itu juga tidak boleh. Karena kalau kita di depan makanan, kita tidak boleh berkata kasar. Oke, anak-anak? Oke. Selanjutnya makan sambil berbicara. Bergurau itu juga tidak boleh, anak-anak. Selanjutnya makan kekenyangan itu juga tidak boleh. Terus menyisakan makanan itu juga tidak boleh, anak-anak. Sudah paham? Oke. Coba ibu mau tahu, di sini ada yang hafal doa sebelum makan? Ada yang tahu? Oke, silakan Sinta dibaca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oke, pintar sekali. Selanjutnya siapa lagi yang hafal doa setelah makan dan minum? Ayo, siapa? Rupanya lupa ya. Oke, tidak apa-apa. Kita sama-sama baca doa sebelum makan dan setelah makan supaya anak-anak ingat kembali dan jadi hafal doa sebelum makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang artinya, ya Allah, berkailah kami dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan menjadikan kami termasuk kaum muslim. Sudah hafal semuanya doa sebelum makan dan minum? Dan doa sesudah makan dan minum? Anak-anak sudah hafal? Oke, coba sekarang ibu tunjuk ya. Dari Amel terlebih dahulu. Gimana Amel doa sebelum makan? Oke, pintar sekali. Doa setelah makannya? Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi yang mau membacakan doa sebelum makan dan setelah makan? Oke, Daniel, silakan. Oke, benar sekali, pintar sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah pintar ya dan hafal. Anak-anak sudah mengingat kembali, yang tadinya lupa jadi ingat kembali. Nah, anak-anak juga jangan lupa ketika mau makan dan minum harus membaca doa terlebih dahulu. Dan setelah makan dan minum juga harus membaca doa terlebih dahulu. Supaya apa? Ada yang tahu nggak supaya apa? Oke, Amel, supaya apa, Mel? Supaya terhindar dari syaitan. Oke, selanjutnya siapa lagi, ada yang tahu? Ya, Daniel, supaya apa? Supaya tidak diganggu syaitan. Oke, tentunya kita membaca doa supaya ada keberkahan dan juga tidak dibantu oleh syaitan ya. Oke, jadi anak-anak sudah pintar semuanya, sudah hafal semuanya. Alhamdulillah. Setelah ini ibu akan menanyakan mengenai gambar-gambar ini. Anak-anak dapat memperhatikan gambar tersebut, kemudian anak-anak bisa jelaskan apa arti atau makna dari gambar-gambar tersebut. Oke, siapa yang mau menjelaskan apa makna dari gambar-gambar tersebut?
Ya, silakan Sinta dan Amel. Jelaskan. Oke, betul sekali. Nah, bisa Ibu jelaskan kembali ya, bahwa sopan santun itu adalah sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Pada dasarnya harus sopan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Sikap santun itu harus dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Intinya, sopan santun itu harus dilakukan di tempat di mana adanya interaksi antara individu. Kita sebagai makhluk sosial yang berada di lingkungan masyarakat harus memiliki sikap sopan santun atau biasa disebut etika. Karena kita perlu memerlukan teman, tetangga, bahkan saudara. Jika kita tidak mempunyai sikap santun atau etika tersebut terhadap orang lain, pastilah orang tersebut juga akan acuh dengan kita. Berbeda dengan orang yang memiliki sikap sopan santun atau etika tersebut, pastilah akan dihormati oleh tetangga dan juga teman. Sikap sopan santun atau etika tersebut diantaranya yaitu menghormati orang yang lebih tua, jika diberi hendaknya mau menerima dengan tangan kanan, tidak berkata kasar, kotor, dan juga tidak sombong. Oke, selanjutnya Ibu ingin tahu nih, kalau dalam penerapan sehari-hari, bagaimana sih sikap sopan santun dan menghargai teman yang baik itu? Ada yang tahu? Ada yang ingin mencontohkan bagaimana? Oke, silakan Laila dan Amel. Silakan maju ke depan. Wah, Masya Allah, benar sekali jawabannya. Laila dan Amel mencontohkan sikap santun yang jika kita bertemu dengan temannya di jalan atau di mana saja, ia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini siapa lagi yang mau mempraktekkan adab makan dan minum yang baik? Ada yang ingin mempraktekkan? Oke, Daniel, silakan. Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Tidak. Kenapa? Capek, ngantuk, lapar. Oke, biar kalian tidak ngantuk lagi dan biar kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, ikuti gerakan Ibu ya. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat. Satu kali lagi ya. Semangat, 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 semangat. Yeah. Gimana? Apakah kalian masih ngantuk? Tidak ya. Oke, kalau kalian sudah tidak ngantuk lagi, berarti kalian sudah semangat lagi untuk belajar. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi 2 kelompok ya anak-anak untuk berdiskusi. Kelompok 1 yaitu Amel dan Sinta, kelompok 2 yaitu Laila dan Daniel. Nah, setiap kelompok mendiskusikan tentang sifat santun dalam kehidupan sehari-hari dari permasalahan berikut ini. Rizky adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ketika bertemu dengan siapapun, dia selalu mengucapkan salam. Bagaimana pendapat kalian dari perilaku Rizky tersebut, teman-teman?
silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai diskusinya, setiap kelompok harus menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Kemudian untuk kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan terhadap penyampaian hasil diskusi dari kelompok yang maju ke depan. Baik, apakah sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah, pintar sekali. Langsung saja ya, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Oke, silakan Laila. Oke, bagus sekali. Terima kasih Laila atas tanggapannya. Dan terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian, apakah ada yang mau menanggapi dari penyampaian hasil diskusi kelompok 2? Oke, silakan Sinta. Baik, terima kasih Sinta, dan terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Maka ada pertanyaan anak-anak? Ada yang masih bingung? Silakan tanyakan. Oke, silakan Daniel. Gimana? Oh, iya. Bu, bagaimana jika kita tidak menerapkan sikap santun dalam sehari-hari? Oke, Ibu jawab. Tentunya tidak akan memiliki teman dan akan dibenci oleh orang lain dan tidak akan dihormati oleh orang lain. Maka sikap santun ini harus diterapkan ya anak-anak. Hal-hal kecil seperti memberi salam, berterima kasih, meminta maaf, tolong, itu penting ya anak-anak. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa Rasulullah SAW saja banyak memberi contoh. Jika bertemu dengan sesama muslim, beliau selalu mengucapkan salam. Oke, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup Ibu akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak semua sangat antusias dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mengenai akhlak terpuji dapat anak-anak terapkan di sekolah, di rumah, dan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, silakan rapikan dulu alat tulisnya, masukkan ke dalam tas masing-masing. Baik, Ibu akan sedikit memberikan motivasi untuk anak-anak semuanya yang ada di dalam kelas ini. Motivasinya bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka persiapkanlah bekal untuk meraih kesuksesan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.